Selamat ini kelihatannya ini perkara yang kecil gitu, tapi ini perkara yang terbesar di dunia ini. Santri lurus, sepertinya sudah mau jadi wali. Tahu-tahu nggak selamat, menggok kemana nggak tahu jadinya. Naudzubillah. Dakwah, jos, semangat. Tahu-tahu nggak selamat. Ada masalah ini, ada masalah itu, akhirnya berhenti. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-du'a'u ba'da al-adhan wal iqamah la yurad. Ad-du'a'u du'a bainal adhan wal iqamah, antara adzan dan iqamah la yuraddu, tidak akan ditolak. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Zada At-Tirmidzi fi riwayatihi qalu famadza naqul, maka apa yang kita katakan ya Rasulullah? Kalau doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak, maka apa yang mesti kita katakan? Qala, baginda mengatakan sallallahu al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Salu, mintalah Allah kepada Allah al-'afwa, ampunan, wal 'afiyata, dan keselamatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Doa al-afiyah, doa keselamatan. Afiyah itu selamat, enggak kena musibah, itu namanya afiyah. Kalau orang sudah selamat dunia akhirat ya. Beres dah sudah? Ya enggak? Ada orang ditanya sama kiainya, kamu ingin saya doakan apa? Kamu ingin jadi orang sakti, dugdeng? Iya Pak, biar ada yang lebih baik daripada kesaktian itu. Apa? Selamat. Kalau sudah selamat, walaupun nggak sakti, nggak apa-apa. Ini walaupun sakti, kulitnya itu tebalnya seperti kebu landoh. Ya. Ngerti kebu landoh? Kebu landoh itu ceritanya kebunya Wali Songo. Ketika disembelih, kulit-kulitnya itu, karena ini kebunya orang soleh, kalau dibawa ditembak nggak tedas. Ya. Katanya begitu. Tapi kalau nggak selamat nih, ya repot. Orang sakti bagaimana, kaya bagaimana, punya kekuasaan bagaimana, punya kerajaan bagaimana, bahkan punya ilmu bagaimana. Kalau tidak ada afiah, tidak ada keselamatan, sudah nggak ada gunanya semua kan. Maka permintaan yang terbaik, sampai Sayyidina Abbas tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajari doa kepada saya, doa yang terbaik itu apa? Mintalah selamat, is'alillah al-afiyah. Tanya lagi, minta afiyah. Tanya lagi, minta afiyah. Sampai berulang kali Sayyidina Abbas tanya kepada Nabi, jawabnya doa minta afiyah, minta selamat. Ini selamat ini kelihatannya ini perkara yang kecil gitu, tapi ini perkara yang terbesar di dunia ini. Santri lurus, sepertinya sudah mau jadi wali. Tahu-tahu nggak selamat, menggok kemana nggak tahu jadinya. Naudzubillah. Dakwah, jos, semangat. Tahu-tahu nggak selamat. Ada masalah ini, ada masalah itu, akhirnya berhenti. Berjuang, masya Allah. Habis-habisan, tahu-tahu nggak selamat, ada sudah habis ceritanya sudah. Jadi di dunia ini perkara yang paling penting itu selamat, afiyah. Di akhirat pun juga begitu, walaupun banyak masalah, tapi kalau selamat ya nggak apa-apa. Di padang mahsyar ini matahari didekatkan sampai di dekat kepala, tapi kalau kamu selamat ya nggak apa-apa. Walaupun kamu dimasukkan matahari pun, kalau selamat ya kayak Nabi Ibrahim, anyep saja. Ya enggak?
Ini sirat ini lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut, dibelah 7 katanya. Tapi kalau selamat ya nggak apa-apa. Walaupun sirat itu luas seperti jalan tol, tapi kalau nggak selamat ya kejungkir di situ. Jadi yang paling penting itu memang selamat itu, tak? Kalau kita pikir itu selamat. Nah ini doa antara adzan dan iqamah, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Kalau Syekh Hasan Asyadzili doanya bagaimana? Allahumma inni as'alukal afiyah, Allahumma inni as'aluka dawamal afiyah, Allahumma inni as'aluka tamamal afiyah, Allahumma inni as'aluka syukra alal afiyah. Kita minta selamat, selamat yang sempurna, selamat yang terus-terusan, dan kemudian bisa syukur, diselamatkan itu bisa syukur. Allahumma inni as'alukal afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukra alal afiyah. Kalau kamu ingin tahu nilainya selamat, ya, kamu pergi ke rumah sakit. Ada orang yang kakinya cepot, ada orang yang hidungnya perutung, ada orang yang kepalanya digergaji, ada orang yang perutnya meletus, ada orang yang punya pedot, ada orang yang selamat ki penting tibae. Kemudian kamu pergi ke penjara, ada bupati masuk penjara, ada ustadz masuk penjara juga, ada menteri agama masuk penjara juga. Oh, selamat ki penting tibae. Baru tahu selamat itu penting itu selamat. Tapi orang yang selamat itu sendiri kadang-kadang nggak syukur. Makanya as'alukal afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukra alal afiyah. Kalau sudah syukur, nanti ditambah lagi afiyahnya itu oleh Allah. Nah, kalau sudah ada afiyah ini, bom nuklir pun nggak apa-apa, orang selamat tak. Ini ada bom nuklir meletus di rumah saya, Pak. Nah, terus kamu bagaimana? Saya selamat, ya nggak apa-apa. Tapi ini nggak usah bom nuklir, ada nyamuk satu saja, kamu di rumah nggak selamat, digigit hidung kamu mati. Ya. Selamat apa? Itu malaria. Ya. Jadi kalau sudah nggak selamat ini apa saja jadi masalah. Kalau sudah selamat apa saja nggak masalah. Makanya minta selamat ini penting, terutama santri ini. Dawamal afiyah, tamamal afiyah, syukra alal afiyah. Supaya keselamatan ini dikekalkan oleh Allah, jangan sampai sekarang selamat kemudian nggak selamat lagi gitu. Dan doa juga untuk keluarga kita, untuk seluruh umat. Allahumma nas'aluka lana wa li ahlina wa li ashabina wa li dzurriyyatina wa lil muslimin al-afiyah, dawamal afiyah, tamamal afiyah, asyukra 'alal afiyah. Dijadikan amalan istiqomah kita antara adzan dan iqamah, insyaallah. Jadi kita ini ya banyak dosanya, banyak salahnya. Itu sudah jelas. Maka kita ini dalam perjalanan yang jauh ini, perjalanan menuju akhirat, mesti kita ini usaha dengan segala macam usaha bagaimana kita bisa selamat. Dan penghalang-penghalang keselamatannya adalah dosa-dosa kita. Maka supaya kita ini selamat, ya usaha taat kepada Allah pertama yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita buat maksiat, buat dosa.
Kemudian yang kedua, senantiasa kita taubat. Berbuat taubat, istighfar. Sebagaimana istighfar yang telah diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Dan di antara usaha untuk keselamatan nanti di sana itu, kalau kita ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan supaya kita ini mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, di antara caranya adalah dengan kita ini doa ini, doa habis adzan. Ini bagi orang yang ingin selamat di akhirat ya penting. Karena di antara sebab keselamatan yang besar nanti di akhirat adalah syafaatnya Rasulullah. Macam-macam syafaat bagi Rasulullah SAW akan diberikan. Yang pertama kali adalah asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang terbesar, yaitu syafaat untuk melepaskan manusia dari padang mahsyar menuju hisab. Nah, ini syafaat uzma ini untuk seluruh manusia dan jin, sampai para nabi, para rasul pun mendapatkan barokah dari syafaat ini, sebagaimana dalam hadis Bukhari itu. Bagaimana manusia ditahan di padang mahsyar beribu-ribu tahun, dibiarkan begitu saja oleh Allah SWT tanpa keputusan, sehingga mereka bingung, lari kepada Nabi Adam, lari ke Nabi ini, lari kepada Nabi ini. Saking bingungnya itu mereka itu sampai, kita ini mau dikemanakan ya, kita tidak tahu mau dipergikan ke surga apa diberikan ke neraka. Kita ini ingin tahu kita ini bagaimana, walaupun kita ini ke neraka pun ya sudah biar tahu gitu. Di saking judeknya, saking gentingnya, saking susahnya beribu-ribu tahun di padang mahsyar itu, sampai orang-orang itu ada keinginan, alangkah beruntungnya kalau kita ini tahu sebetulnya kita ini mau dikemanakan. Walaupun dikenerakakan kan kalau jelas gitu, kalau ini kan nggak jelas namanya. Saking sudah beribu-ribu tahun di tempat itu. Maka dengan syafaat Rasulullah SAW, maka mereka dilepaskan dari padang mahsyar untuk menuju hisab. Ini semua orang dapat syafaat ini, sampai orang kafir, sampai jin, sampai semuanya. Kemudian ada syafaat khusus untuk orang-orang beriman, yaitu ada sebagian orang beriman akan dimasukkan neraka karena dosa-dosanya, sebab syafaatnya Rasulullah SAW tidak jadi dimasukkan neraka. Ini syafaat kedua. Ada syafaat ketiga, yaitu syafaat orang yang sudah masuk dalam neraka, sudah dimasukkan dalam neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah SAW mereka dikeluarkan menuju surga. Ada syafaat lagi, ini mulaikan. Syafaat yaitu meningkatkan derajatnya orang yang di surga. Jadi karena syafaatnya Rasulullah, maka mereka yang derajatnya di bawah bisa naik derajat yang lebih atas. Ada syafaat lagi, syafaat meringankan siksa di neraka, tidak dikeluarkan tapi diringankan. Ini seperti Abu Thalib dalam hadis Muslim. Abu Thalib ini paman Nabi yang selalu membela Nabi, tapi beliau belum sempat masuk Islam. Maka dia ini mestinya di neraka yang dalam, tapi dengan syafaatnya Nabi maka dinaikkan ke atas. Di macam-macam syafaat. Macam-macam syafaat.
Jadi ada yang mau ke neraka nggak jadi, ada yang sudah di neraka dikeluarkan, ada yang diringankan di neraka, ada yang ditingkatkan derajatnya, macam-macam syafaat. Mungkin ada syafaat-syafaat lagi yang tidak hadir dalam otak saya sekarang ini. Jadi maknanya syafaat Rasulullah itu adalah sangat penting bagi orang yang ingin selamat itu tadi. Nah, asbabnya diantaranya adalah dengan doa-doa ini tadi.